leset surarai ratun man masariam rene ratun masariam rene susandal bindar tengah mole bakani lalompang kano. Sahabat Tanimbar News, saat ini kita berada dengan kuasa hukum bersama dengan kliennya Bung John Solmeda, dan untuk sepengetahuan bersama, tepat pada tanggal 28 September 2021 baru saja ada proses persidangan yang dilalui dengan kuasa hukum Bapak Edo bersama dengan klien, dan kita sudah bersama-sama dengan mereka hari ini. Dan dokumen terkait dengan surat tuntutan sudah diperoleh, dan ini akan menjadi dokumen untuk dipelajari secara bersama. Dan kita akan mendengarkan secara langsung apa yang ingin disampaikan terkait dengan tuntutan yang dibicarakan dalam proses persidangan bersama dengan pengadilan negeri tadi. Mohon izin Pak Edo, mungkin bisa disampaikan dengan materi-materinya secara lengkap untuk publik di Kepulauan Tanimbar ini. Terima kasih rekan media Tanimbar News. Ini satu kebanggaan tersendiri bagi saya, khususnya sebagai klien daripada saudara John Solmeda, yang mana tadi jaksa penuntut umum dalam hal ini JPU telah melakukan surat tuntutan dengan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, saya mau jelaskan di sini bahwa tadi sudah kami menerima tuntutan jaksa dan disepakati bersama bahwa nanti hari Senin tanggal 2 Oktober kami melakukan pledoi atau pembelahan terhadap klien kami John Solmeda. Untuk itu saya mengharapkan kepada masyarakat seluruhnya untuk kita tenang, kita menghadapi persidangan ini. Kita mohon doa restu kepada leluhur dan Tuhan Sang Pencipta agar perkara ini bisa diputuskan oleh hakim sebagai suatu keputusan yang final dalam hal putusan pengadilan negeri sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada. Karena kami sudah melihat surat tuntutan ini, menurut kami akan melakukan pembelahan untuk menjelaskan tentang surat tuntutan ini, bahwa apa yang disampaikan oleh JPU itu menurut kami sebuah rekayasa belaka yang menurut kami itu adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Sehingga kami berharapkan nanti dalam putusan ini hakim yang kami percayakan untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan fakta persidangan maupun keterangan saksi-saksi yang ada dalam fakta persidangan. Nah, sehingga saya melihat di sini dalam fakta persidangan itu atau analisa yuridis, ya, unsur barang siapa yang setiap orang sudah jelas JPU sudah nyatakan, tapi kami akan melakukan pembelahan untuk nyatakan itu. Yang berikut tentang unsur kedua, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Dan unsur ketiga tentang
yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, kami nanti akan jelaskan dalam nota pembelaan kami atau pledoi, karena kami tahu bahwa kemarin JPU sudah turun di lokasi untuk melihat perkembangan proyek Transjaru atau transfer data. Kita semua sama tahu bahwa dalam perkara ini saya mengharapkan untuk masyarakat tenang, kita percayakan kepada majelis hakim untuk menilai perkara ini dan memutuskan seadil-adilnya seperti saya sudah ungkapkan. Dan saya mohon agar demo atau unjuk-unjuk rasa itu ya tidak perlu lagi untuk kita ini, tapi kita percayakanlah kepada majelis. Karena saya melihat bahwa dalam perkara ini akan terjadi sebuah keputusan yang adil demi mencerminkan bagaimana pelaku-pelaku koruptor yang ada di sini, yang kita sudah bisa indikasikan bahwa akan terjadi perkara-perkara lanjutan dalam rangka memproses persoalan-persoalan hukum tentang korupsi di daerah ini. Dan saya bisa percayakan juga bahwa kasus ini juga mengandung unsur korupsi yang besar di daerah ini. Sehingga kami akan ungkapkan dalam pembelaan kami tentang pencemaran nama baik ini akan terkait dengan apa yang dilakukan sesuai fakta hukum, keterangan saksi ada cas seperti Wakil Ketua DPRD dan salah satu anggota DPRD yang sudah memberikan keterangan, dan saudara Soni Ratisa serta Nuswer Masubun, ya. Sehingga percayakanlah, dan kami mohon doa restu dari masyarakat semua untuk kita melihat perkara ini diputuskan oleh pengadilan, karena kami melihat bahwa tabir dari kejahatan ini akan muncul setelah majelis hakim memutuskan perkara ini. Itu yang saya bisa sampaikan untuk sementara. Terima kasih Pak Edo. Ya. Sahabat Tanimbar News, kita akan mengikuti seluruh proses tahapan persidangan sampai pada putusan tetap nanti. Terima kasih telah mengikuti channel Tanimbar News. Sampai jumpa dan ikuti terus perkembangan hanya di Tanimbar News. Salam.